Oke, kalian ada keinginan tinggi untuk menjadi filmmaker yang handal, yang diperhitungkan di dunia sana. Kalian akan memulai perjalanan itu. Kalian udah bikin skrip, udah syuting videonya, dan akhirnya kalian mentok. Kenapa? Karena pada akhirnya semua footage yang udah diambil, semua video yang udah diambil harus diedit. Kita langsung let's go aja. Selamat datang di Skyfall Studio, gua Yusuf Rush. Kali ini gua akan ngajarin kalian buat yang bener-bener pemula, yang belum pernah megang software editing, yang belum tahu gimana caranya untuk bisa menjadi editor handal. Dan software yang gua gunain kali ini adalah DaVinci Resolve. Kenapa DaVinci Resolve? Pertama, karena DaVinci Resolve itu digunakan oleh profesional, digunakan untuk iklan-iklan, terus digunakan untuk bikin film. Yang kedua, DaVinci Resolve itu simple. Semenjak DaVinci Resolve 15 ke atas, layoutnya, tampilannya menjadi simple dan mudah dimengerti untuk para filmmaker atau editor yang ingin mempelajarinya. Dan yang ketiga adalah DaVinci Resolve itu gratis. Memang ada yang versi bayarnya, ada versi studio yang berbayar seharga $300, ada yang gratis. Perbedaannya hanya di fitur yang bayar itu mempunyai fitur yang lebih profesional, tapi dengan DaVinci Resolve yang gratis pun saja, itu sudah cukup mumpuni untuk kita mengedit berbagai macam hal. Maka dari itu, ayo kita langsung masuk ke editor ya. Ini tampilan pertama DaVinci Resolve. Di sini tampilan pertama di mana kita ngebuat projectnya. Nah, di sini di kanan bawah ada pilihan New Project. Kita klik itu dulu. Kita namain project yang kita mau edit. Jadi misalnya kita mau namain video kece Yusuf gitu. Misalnya aja ini misalnya. Nah, ketika kita sudah new project lalu kita udah klik enter, dia akan masuk ke tampilan utama. Mungkin di sini terlihat ribet, ini apa, ini gimana, ini apa. Tapi yang perlu kita ketahuin, DaVinci Resolve itu sangat simple, sangat mudah, sangat straightforward. Dan yang perlu kita pahami itu adalah 7 tab atau yang disebut dengan DaVinci Resolve adalah 7 page di bawah ini. Media, Cut, Edit, Fusion, Color, Fairlight, dan Deliver. Ini pun cara pengerjaan kita, workflow kita itu dari kiri, mulai dari media dan berakhir pada deliver. Selalu begitu. Nah, di sini untuk mempermudah pemahaman, kita bagi menjadi 4 section. Pertama ada media, di mana kita mengisi atau kita memasukkan footage, file-file, video, foto, musik ke dalam media ini. Lalu ada cut dan edit, kita jadikan satu karena fungsinya sama, yaitu untuk mengedit, untuk memasukkan footage, untuk memotong-motong, mengcutting footage, masukkan musik dan lain-lain. Itu fungsinya sama, tapi nanti kita jelaskan bedanya. Lalu ada section atau bagian ketiga yang ini secara gua aja yang ngebagi ya. Ada Fusion, Color, dan Fairlight. Itu tempat untuk mengedit efek, Fusion untuk efek, Color untuk pewarnaan, dan Fairlight untuk audio. Dan yang terakhir, ketika kita selesai mengedit, ada page deliver di sini. Yuk kita sekarang di media dulu. Di media ini di sini ada tulisan no clips in media pool. Kita soalnya belum masukin clips. Gimana cara masukinnya? Ada banyak cara. Ada kita bisa klik kanan, terus kita import media. Itu pertama. Ada yang kedua, kita ada shortcutnya yaitu Ctrl I. Dan yang terakhir ada drag and drop. Ini misalnya contohnya ini project music video. Di sini ada footage, biar kelihatan. Ini ada file footage-nya. Kita bisa masukin, misalnya kita mau masukin segini doang nih. Nah, kita masukin bisa drag and drop. Di sini ada tulisan don't change karena nggak usah takut, ini hanya karena perbedaan resolusi. Di timeline yang di DaVinci itu resolusinya 1080p, sedangkan
resolusi di footage-nya itu 4K, jadi cuman beda resolusi aja. Jadi kalau misalnya tulisan gini, biasakan klik don't change aja. Dia masuk. Ini buat import video, agak menunggu. Misalnya kita mau masukin lagi, kita mau masukin lagi foto. Ini ada beberapa foto. Apakah bisa pakai foto? Langsung masuk fotonya. Terus kita mau masukin lagu. Ini lagunya. Kita mau masukin lagu. Nah, sesimpel itu. Di page media ini dimana kita mengorganize, kita merapihkan file-file kita sebelum kita edit. Tapi nanti kita jelasin di video selanjutnya. Soalnya ini kalau misalnya dijelasin sini bakal kepanjangan. Jadi di sini kita bisa namain, bisa klik berkali-kali, nanti kita bisa namain video 1 itu, ataupun kita bisa bikin folder dengan klik kanan. Terus nanti new bin, kita bisa bikin folder, misalnya kita bikin folder video, bikin folder foto, bikin folder musik gitu. Nanti kita bisa masukin misalnya yang video ke video, yang foto ke foto, yang musik ke musik, bisa gitu. Tapi untuk for the sake of simplicity kita abaikan itu dulu aja. Jadi udah nih ya. Ini setelah kayak gini, kita masuk ke cut page. Perbedaan cut page dan edit page adalah di mana cut page kita itu page di mana kita mau ngedit dengan cepat. Kita mau masukin terus export. Itu kita menggunakan cut page. Sedangkan edit page kalau kita mau ngedit dengan presisi, kita mau benerin audionya, kita mau macam-macam, kita mau lihat timeline secara besar dan keseluruhan, itu ada di edit page. Nah, itu kalian coba-coba aja. Lebih suka cut page atau edit page, atau workflow kalian lebih nyaman menggunakan cut page atau edit page. Kita contohin aja dulu ya. Misalnya kita mau masukin video, kita klik video yang kita mau masukin, misalnya di video 1, kita drag ke dalam sini, nanti akan muncul di tampilan di 2 tab ini. Ini tab yang kita bisa ngeliat keseluruhan, dan bawahnya tab yang detail. Kita bisa scroll ini. Nah, lalu jika misalnya dirasa ini agak kepanjangan footage-nya, kita bisa geser. Mungkin istilahnya bisa nge-cut ya. Kita bisa nge-cut page-nya, footage-nya. Terus jika mau menambahkan lagi, kita bisa menambahkan, tinggal drag and drop. Banyak cara, bisa drag and drop, atau di sini ada pilihan macam-macam nih. Kita bisa mau taruh di atasnya, bisa. Mau ditimpa juga bisa. Begitu. Nah, jika kita mau masukin file lagu juga bisa, tinggal masukin. Nih, kita coba play ya. Ini lagunya takut kena copyright ya, soalnya ini lagu orang. Kalau kita mau masukin foto pun juga bisa, tinggal masukin, jadi masuk. Begitu. Itu fungsinya cut page. Misalnya fotonya juga mau di-adjust, bisa. Ini di sini. Lalu kalau kita lihat di kiri atas, di sini ada transition, ada titles, ada effect. Jadi kalau kita mau masukin transition yang cepet-cepet aja, bukan cepet-cepet ya, kita mau ngedit cepet-cepet, di sini tetap ada transition. Kita bisa masukin misalnya cross dissolve, ini default transition tuh cross dissolve. Kita bisa drag and drop ke bawah, lalu kita bisa atur seberapa cepat transitionnya akan berlangsung. Tinggal ini kita bisa lihat, ya transition seperti itu. Misalnya kita tidak mau menggunakan foto, kita bisa drag and drop ke video, jadi transition antara video, antara foto bisa. Gitu. Lalu kita mau ngatur lagi nih, ini sepertinya kepanjangan nih. Kita bisa
drag gitu. Nah, lain halnya jika kita ingin memasukkan tulisan-tulisan di sebelahnya transition, di sebelah kiri atas ada titles. Pilihan ada banyak, ini ada efek-efek titles yang banyak-banyak, macam-macam. Ada macam-macam banget, kalian tinggal pilih. Tapi yang paling sederhana ini ada teks aja. Kita masukin teks, kita atur ini mau sampai seberapa teksnya. Lalu kita geser. Misalnya gue mau sampai segini ya. Gini, terus di title ini kita klik ke titlenya 2 kali aja, nanti kita bisa tulis. Misalnya video Yusuf. Gitu. Jadi kita mau taruh teks banyak apapun juga bisa. Jadi kita mau nambahin lagi teksnya di atasnya bisa. Tinggal ditumpuk aja ke atas. Itu tinggal ditumpuk aja. Kita mau taruh manapun bisa gitu. Jika sudah selesai, kita lihat di bagian edit page. Edit page pun juga sebenarnya ini sama seperti cut page. Hanya saja lebih kompleks, kita bisa memperbesar bagian timeline-nya. Ini bagian timeline. Sama seperti di cut page, ini juga bagian timeline. Timeline ada 2, ada yang detail bawahnya, ada yang lebih overall. Sedangkan di edit page cuma 1, tapi dia bisa luas banget. Dan kita bisa numpuk ini sampai atas banget, bisa banget. Jadi kita mau numpuk video sebanyak apapun, kita masukin foto, masukin gambar bisa. Dan di sini kita bisa adjusting atau kita bisa mengaturnya lebih detail, lebih presisi. Misalnya kita juga di sini nambahin lagunya, kita bisa lebih presisiin di mana-mananya gitu. Kita mau di sini ada pilihan bisa nge-cut, kita bisa nge-cut di mana-mananya. Kita mau tuh. Jika sudah selesai ngediting, biasanya workflow di dunia profesional adalah kita edit dulu semua footage sampai yang namanya picture lock. Jadi picture lock itu dimana kita udah diedit nih semua footage-nya dan kita nggak akan nambah-nambahin atau ngurang-ngurangin gambar lagi. Setelah itu baru masuk ke page effect. Di sini yang tadi gue bilangin, sectionnya dibagi 4, bagiannya dibagi 4. Ada masukin media, masukin file, terus edit. Lalu ada section untuk efek. Di sini ada efek pewarnaan, efek suara, dan efek visual effects. Tapi kita nggak terlalu bahas banyak Fusion, cuman kita kasih tahu aja ya. Fusion itu adalah page dimana untuk mengedit visual effect. Kita mau masukin 3D, mau masukin efek blur, efek glow, efek cahaya dan lain-lain, kita bisa masukin di Fusion. Tapi kita bakal bahas nanti di lain hal. Soalnya Fusion ini cukup kompleks. Kalau dibahas kesini bakal kepanjangan dan bakal bikin otak kalian cepet meledak gitu. Nah, lalu lanjut setelah Fusion. Sebenarnya ini kalau misalnya langsung mau ekspor masuk ke page yang terakhir bisa. Cuman ini gue jelasin aja ya. Jadi biar kalian tahu fungsi-fungsinya. Lalu color. Di sini color ini di mana DaVinci itu shine. DaVinci itu terkenal sebagai software pewarnaan. Jadi kita gimana caranya ngerubah-rubah warna di footage kita. Misalnya kayak ini aja nih. Ini footage-nya bisa kita warnain menjadi lebih pop gitu. Begitu. Nah, di sini pun kita bisa ngerubah warna-warna. Misalnya kita nggak suka nih daun warna hijau. Kita bisa rubah, kita bisa select daunnya aja. Terus nanti kita bisa rubah-rubah. Begitu. Ini buat contoh aja ya. Mungkin nanti penjelasan lebih lanjutnya lagi-lagi di video selanjutnya karena kalau dijelasin semua di sini bakal ribet. Jadi kita bisa langsung next aja. Fairlight ini gue juga cuma jelasin. Fairlight itu audio, buat edit audio. Di sini kita bisa
nambah-nambahin efek ke audio kita, entah efek misalnya efek dalam telepon. Jadi suaranya jadi kayak gini, halo, saya dengan berbicara dengan siapa dan lain-lain. Nah, bisa dimasuk-masukin itu. Ataupun kita ingin menjernihkan suara-suara kita, mengatur tinggi rendahnya, volumenya antara audio itu mau seberapa, kita bisa diatur di Fairlight atau page untuk edit audio gitu. Lalu setelah semuanya selesai, setelah kita sudah ngedit, sudah fix nih, udah nggak ada yang dirubah lagi, kita langsung ke page yang terakhir, page export, atau yang dibilang oleh DaVinci adalah page deliver. Di sebelah kiri kita bisa lihat settingannya tuh banyak, terlihat ribet padahal enggak sih, sebenarnya enggak terlalu ribet. Buat awal-awal yang biar gampang, kita di sini ada pilihan export YouTube. Jadi gimana export dengan format yang disukai oleh YouTube. Udah, itu paling gampang. Ini terserah kamu mau nanti uploadnya ke Instagram, mau uploadnya ke Facebook, terserah. Tapi itu nggak masalah. Ini cuma kayak settingan buat orang yang biasanya upload ke YouTube. Ini udah bener semua, resolusi 1920x1080 atau dibilang 1080p atau Full HD, udah bener, ini udah bener semua. Frame rate itu 24. Lagi-lagi perlu diketahuin, frame rate video, film itu rata-rata 24 fps. Untuk TV atau berita biasanya 30 fps, dan untuk gaming bisa 60 fps dan lain-lain. Jadi ini udah keatur banget ini. Ini udah keatur banget. Tinggal nanti file name sama lokasi yang kita mau tuju di mana, ekspornya mau di folder mana, itu tinggal sesimpel kita klik browse kayak biasa, kayak nge-save biasa. Kita misalnya mau di desktop, terus lalu kita namakan video YouTube yang kece, boom, langsung semuanya sudah terisi. Semudah itu. Nah, tapi ini belum terrender atau belum ke export. Gimana caranya? Di bawah kiri itu ada klik add to render queue. Kita klik add to render queue, nanti ada di sini. Kalau udah, kita tinggal render aja. Kita klik render, kita tunggu, ini nggak bakal terlalu lama, dan selesai. Jika kita back nanti akan muncul di desktop kita seperti yang tadi kita masukin di file name-nya ya, di location-nya. Kita klik, videonya udah jadi. Copyright. Oke. Jadi sesederhana itu untuk ngedit video di DaVinci Resolve. Jadi jangan ketakutan ini kalau ini kok timelinenya ribet dan lain-lain. Enggak, ini sebenarnya mudah sekali. Gimana menurut kalian? Apakah masih ada kebingungan, masih ada pertanyaan seputar bagaimana caranya memasukkan file-file kalian untuk diedit, lalu mengedit, lalu mengekspor? Jika kalian masih ada pertanyaan lagi, coba tulis aja di kolom komentar, nanti gue usahain gue coba jawab. Nextnya kita bakal bikin banyak tutorial tentang DaVinci Resolve. Dan gue Yusuf Raj dari Skyfox Studio. Sampai jumpa.